jatuh dari lantai 6. Kira-kira analisanya masih hancur, ada kepala bocor, retak apa segala macam ya. Mungkin kita lihat nanti pemeriksaan polisi seperti apa. Saya sangat percaya bahwa kepolisian ini bekerja sangat luar biasa. Saya percayakan sepenuhnya kepada kepolisian. Saya di sini hanya berkoordinasi terus supaya saya tahu update selanjutnya, supaya saya juga benar-benar bisa merelakan kepergian anak saya dengan kebenaran yang terang benderang yang saya tahu dia perginya kenapa, bagaimana. Kapan rencananya? Itu pihak kepolisian nantinya kalau masalah otopsi. Jadi saya jelaskan di sini ya teman-teman semua, mewakili Karen. Maksud kedatangan Karen pada siang hari ini menjelang sore kami pulang ini melengkapi proses penyidikan dari pihak kepolisian. Maka Mbak Karen di penyelidikan, maka Mbak Karen dimintai keterangan kurang lebih 40 pertanyaan terkait peristiwa kematian anak putri dari Mbak Karen. Mulai awal mulanya proses apa yang terjadi di apartemen, perpisahan mereka, dan hal-hal yang lainnya. Sampai kami dari pihak keluarga, terutama Mbak Karen dalam hal ini, meminta kepada pihak kepolisian agar bisa dilakukan segera diotopsi jenazah tersebut untuk mengungkap misteri kematian dari putrinya Mbak Karen ini. Mengenai kapan waktu proses otopsi itu hanya polisi yang bisa menjawab, dan saya berharap dalam hal ini teman-teman penyidik Polres Jakarta Selatan bekerja secara profesional pastinya, dan kami tidak minta hal yang lebih dari hal ini. Kami hanya minta kasus ini benar-benar bisa terang benderang terungkap siapa pelaku dari kematian putri Mbak Karen ini. Ada pertanyaan lagi? Saya sedikit garis bawahi tadi ada titik apa? Berarti akan ada terungkap pelaku dan motif. Gini. Sebenarnya titik terang di sini yang dikatakan oleh klien saya adalah kita serahkan semuanya kepada pihak polisian. Sambil berjalan, kan polisi akan melakukan penyelidikan, minta saksi-saksi, olah TKP dan sebagainya. Jadi jangan disalahartikan bahwa titik terang sudah pasti si A si B, tidak. Tapi mulai dengan pemeriksaan saksi-saksi, olah TKP dan sebagainya, termasuk nanti di otopsi, itu paling tidak bisa terungkap apa motif dibalik kematian anaknya Mbak Karen, gitu loh ya. Jadi jangan disalahartikan ya. Nah, kan ada kemungkinan ada olah TKP dan otopsi. Mana yang lebih dulu? Itu kewenangan penyidik nantinya. Tapi kan bisa kita minta. Silakan tanya kepada teman-teman Dari penyidik. pihak. Kami sendiri belum tahu waktunya. Biarkan polisi bekerja sesuai profesionalnya dan proporsional. Artinya ketika nanti makamnya dibongkar, kalian siap ya? Oh siap. Karena ini untuk kebenaran kami siap. Gitu. Itu makamnya dibongkar. Pertama saya tidak akan melihat itu. Kedua, itu hanya jasad. Jiwa anak saya sudah di pangkuan Tuhan, saya udah di pangkuan Tuhan, ya. Jadi itu hanya jasad, kita semua juga nanti cuma badannya aja kok yang dikubur. Tapi yang pasti segala yang menjadi pertanyaan bisa terungkap dengan harus diotopsinya anak saya. Memang berat sekali, tidak mudah loh mengambil. Tapi ya bukan hanya saya, tapi keluarga besar saya juga berat, sangat berat. Jadi kami mengumpulkan semua kekuatan yang kami punya dengan minta Tuhan kasih kekuatan terus supaya berjuang terus, fight terus sampai kebenaran terungkap. Kapan sih kemungkinan otopsi itu muncul untuk lakukan tes TKP? Secepatnya saya Bukan harap. maksud saya 2 hari lalu, 3 hari lalu. Karena munculnya ketika pada saat sudah penguburan anak saya, besoknya sudah mulai kundang, kami keluarga besar ya, termasuk kami Bang Rio dan keluarga besar saya yang lain, kami berdiskusi. Akhirnya ditanyakan bahwa Karen siap. Saya berdoa dulu, saya selalu minta petunjuk Tuhan saya bilang ya, saya siap untuk anak saya dilakukan otopsi supaya saya juga tidak hidup seumur hidup dengan tanda tanya.
sorry juga katanya Mas Arya itu pernah dirawat. Saya pernah mengelontarkan statement itu. Statement itu memang saya tidak akan melemparkan statement kalau itu Benar, ya. tidak benar, ya. Jadi boleh ditanyakan ke yang bersangkutan, mungkin juga pihak kepolisian juga sudah melakukan penyelidikannya yang sudah mendapatkan bukti apakah benar dia pernah dirawat atau tidak. Jadi saya di sini tidak mau berkomentar tentang Arya atau siapapun lagi gitu ya. Sekarang saya fokus hanya mengungkap kebenaran, mendapat keadilan untuk anak saya. Kita sendiri bertanya-tanya nggak sih, maksudnya dari kemarin Arya juga belum di sini. Ya udah bertanya guys, sebenarnya apa yang terjadi dan maksudnya mungkin bisa nanya polisi untuk kemarin Arya ngapain, kita ada bertanya juga nggak sih sendiri. Saya sendiri, kalau saya sendiri ya, saya tuh mencoba untuk saya fokus hanya untuk apa yang saya jawab. Apapun statement ataupun apapun keterangan Arya, saya yakin ya, pihak kepolisian tuh mereka sudah sangat berpengalaman untuk tahu mana yang benar atau tidak. Jadi apapun statement Arya, saya pada saat anak saya meninggal saya tidak ada di situ. Berarti Arya kan yang tahu semua kronologinya, yang menurut yang menurut dia adalah kronologinya. Saya kan di sini seorang ibu yang belum tahu sama sekali kronologinya seperti apa. Saya mau tahu sampai detik per detik loh. Begitu. Mbak, tapi Yang saya ingin tahu. Arya tinggal di apartemen itu hanya berdua dengan anak, tidak tanpa pengasuh ataupun yang lainnya? Terus terang ya Mas, 6 bulan saya dipisahkan dari anak saya. Setengah mati sekali saya mencari anak saya sampai 31 Oktober yang waktu itu, ya tahu semua teman-teman. Saya gerbek segala macam, saya ketemu lagi tanggal 2 November ya. Habis itu baik-baik tuh, saya sama Arya sama anak baik-baik, kita main sama-sama. Tanggal 14 November kejadian yang satu lagi yang waktu itu sudah kami laporkan juga ke Polres Jakarta Selatan. Saya tidak tahu siapa yang merawat anak saya. Kalau Arya pergi, siapa yang jaga? Apakah dia ada nini atau tidak? Uang mau nelfon dengar suaranya aja susahnya sama kok. Keluarganya blok-blok nomor saya semua. Saya diam berjam-jam di depan rumahnya Arya, cuman mau ngeliat anak saya keluar dari rumah aja. Di dalam mobil saya diam di situ. Saya nunggu anak saya sampai keluar hanya untuk melihat dia. Selama ini saya nggak ngelihat anak saya pernah keluar rumah, gitu. Dan saya nggak tahu mereka masih tinggal di apartemen Fatmawati itu. Saya ikuti kemana-mana karena tidak pernah ada jejak gitu, susah banget jadi jejaknya. Baik Pak, Kanon juga katanya saksi M sudah diperiksa sendiri, mungkin seperti apa sih menanggapi sendiri ini? Ini ya, saya tidak mau berkomentar untuk permasalahan itu. Toh wajar kalau misalnya saudari Inisial M. M kan yang memiliki apartemen, wajar kalau diminta keterangan. Saya tidak pernah, teman-teman semua tahu bahwa saya tidak pernah menuduh, saya tidak pernah menyalahkan apa-apa dan lain-lain. Yang pasti itu kan hak polisi gitu, bukan saya yang minta, Pak periksa, Pak ini, Pak itu, bisa dong, masa saya mau intervensi polisi? Itu kan semua wewenang dari kepolisian, apa yang harus mereka lakukan gitu. Kalau lagi kangen sama si Ikitnya ngapain? Nyanyi nih, misal saya bawa, saya kalau pulang mana-mana ini selalu ada di tas saya. Apa itu? Coklat kesukaannya dia. Selalu ada di tas saya. Banyak sekali di rumah. Selama 6 bulan ini, setiap saya pulang kerja atau apapun, ya walaupun dia nggak ada, ini saya beli. Saya mampir, saya beli ini. Sampai mungkin udah berbaket-baket ini ada di rumah. Karena ini kesukaannya dia. Ini selalu saya bawa kemana-mana gitu, bawa ya apapun lah. Setiap ibu, setiap wanita yang ini lagi kangen sama anak, karena punya cara masing-masing. Ini salah satu cara saya
untuk anak saya ada di saya gitu, dengan mainan, dengan coklat dan mainan yang ada di dalam sini yang kesukaannya dia, saya jadi tas supaya saya juga jalan. Kalau saya pergi, saya melakukan segala sesuatu, saya lihat iya sih, walaupun dia tidak ada hidup saya sekarang, walaupun dia tidak ada secara raga, tapi jiwanya dia pasti bersama-sama dengan saya. Jadi saya selalu, untuk menghibur hati saya selalu berkomunikasi sama dia, adik, mami harus bikin apa, mami harus bagaimana gitu. Jadi itu yang membuat hati saya tenang. Jadi saya tambahkan lagi ya teman-teman, kita hormati proses hukum yang sedang berjalan di kepolisian. Kita hargai teman-teman semua, kita hargai teman-teman penyidik yang ada di Polres Jakarta Selatan ini, supaya kasus ini berjalan dengan sebaik-baiknya, sehingga pada suatu saat nanti kebenaran fakta hukum yang berbicara siapa pelaku aktor intelektual dari kematian putri yang sangat dicintai oleh Mbak Karen ini. Dan saya percaya sampah, bau sampah ditutup seperti apapun akan tercium suatu saat. Dan saya menghimbau di sini, siapapun pelakunya yang punya pikiran keji seperti ini, ayo dengan segala kerendahan hati berkata jujur, apa yang terjadi pada saat peristiwa malam itu? Kenapa anak ini bisa meninggal? Kenapa anak ini bisa terjatuh? Ada apa? Dan pasti suatu saat nanti fakta hukum yang berbicara, kebenaran itu akan segera terungkap. Fakta hukum dan kebesaran Tuhan. Apa menandatangani proses untuk melakukan otopsi. Saya ingin anak saya dikuburkan dengan cantik. Setelah kami mengantarkan keluarga besar, kami semua mengantarkan dia ke peristirahatan terakhir. Tadi sudah jelasin, baru kita diskusi dan lain-lain. Jadi belum ada otopsi juga. Kalau CCTV kamera itu